Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Di video kali ini, kita akan melanjutkan franchise Scream di bagian ketiga, di mana teror Ghostface kembali terjadi dan kembali mengincar Sydney dengan membawa masa lalu ibunya. Siapa lagi Ghostface tersebut dan apa motifnya? Langsung kita bahas, ini dia alur cerita Scream 3 selengkapnya. Saat itu kondisi sedang macet. Cotton Weary yang sudah menjadi presenter talk show ikutan terjebak. Dia mendapat panggilan salah sambung dari seorang wanita. Si wanita enggan mengakhiri panggilan karena tidak asing dengan suara Cotton yang telah menjadi artis itu. Cewek itu sangat fans dengan Cotton. Cotton bertanya siapa namanya. Cewek itu bilang, nanti pacar Cotton marah. Cotton tanya, dari mana dia tahu kalau Cotton punya pacar? Tiba-tiba suara berubah menjadi pria. Dan suara editan itu bilang, dia sedang di luar kamar mandi pacar Cotton. Dia juga bilang, pacar Cotton sekarang lebih cantik daripada Maureen Prescott mantannya yang merupakan ibu Sydney. Dia bertanya di mana Sydney. Dia mengancam akan membunuh Christine pacar Cotton jika tak mengatakan keberadaan Sydney. Karena Cotton nggak tahu, dia berencana membunuh Christine. Cotton pun segera memotong arah untuk segera ke tempat pacarnya. Di rumah, Christine baru selesai mandi. Cotton berusaha menelpon pacarnya, namun tak diangkat. Dia segera menelpon 911 untuk menolong mereka. Di rumah, tiba-tiba musik menyala. Christine mengira itu Cotton yang sudah datang. Dia pun segera ke ruang tamu. Namun Cotton tidak ada. Dari luar, terdengar suara Cotton yang baru pulang. Dan saat Christine lihat, ternyata yang hadir adalah Ghostface. Christine menyuruhnya keluar. Ghostface yang bersuara Cotton bilang, dia hanya bercanda dan meminta maaf. Christine kesal, kenapa Cotton mengagetkannya seperti itu. Namun omongan Cotton terlalu kasar dengan kata-kata bunuh. Di luar, Cotton asli baru tiba di rumah Christine. Dia segera masuk dan mencari pacarnya itu. Namun rumah tampak sepi. Curiga, dia pun mengambil senjata untuk berjaga-jaga. Dia melihat bekas tusukan di pintu. Dia memanggil Christine, namun tak ada jawaban. Dia pun mendobraknya. Christine mengira Cotton adalah Ghostface yang ingin membunuhnya. Dia menyuruh Cotton menjauh. Namun, tanpa Christine sadari, ada yang hadir di belakangnya. Christine, get out of the way! Ghostface bilang, seharusnya Cotton beritahu Sydney di mana. Di sisi lain, kita kembali bertemu Sydney. Dia sekarang mengucilkan diri setelah 2 kali berhadapan dengan Ghostface yang ingin membunuhnya. Tak ada yang tahu Sydney tinggal di sana, kecuali Dewey dan ayahnya. Kini dia menjadi konsultan bagi para wanita yang punya masalah. Dia menggunakan nama samaran sebagai Laura, agar tak ada yang tahu dirinya yang cukup terkenal karena kasus pembunuhan Ghostface. Di tempat lain lagi, Gail Weathers yang namanya semakin naik sedang berpidato. Saat itu, ada seorang pria dari kepolisian yang ingin menemuinya di luar. Dia adalah detektif Mark Kincaid. Dia datang untuk mengatakan kematian Cotton Weary dan pacarnya, dan di TKP, pembunuh meninggalkan sebuah foto. Gail bilang itu foto Maureen Prescott, ibu dari Sydney. Berita pembunuhan Cotton pun disiarkan. Sydney yang melihat kaget. Dikatakan, Cotton baru saja mulai syuting film kisah nyata Step 3. Namun tak disangka dia dibunuh malam itu. Di lokasi syuting, sutradara Step 3, Rowan Prager, tidak ingin menghentikan filmnya setelah kematian Cotton. John Milton, si produser, bilang, selama 30 tahun dia membuat film, dia tak pernah bermasalah. Para pemain sedang membaca naskah mereka. Pemeran Sydney sebelumnya telah diganti dengan pemain baru. Saat itu Gail datang ke lokasi syuting. Dia langsung disapa Jennifer, pemeran Gail dalam Step 3. Saat itu Dewey yang sebagai penasihat di lokasi syuting juga hadir. Dia mengira Gail ingin mencari info tentang kematian Cotton. Kini Dewey sedang dekat dengan Jennifer sebagai penjaganya. Saat itu Tom, pemeran Dewey, melihat Gail. Dia fans dengan Gail. Setelah mereka pergi, Gail bilang yang membunuh Cotton meninggalkan foto ibu Sydney. Saat itu, John Milton yang tak mau di situ ada wartawan segera mengusir Gail. Padahal Gail datang atas permintaan detektif Kincaid. Kembali ke Sydney, ayahnya mengunjunginya dan meminta Sydney kembali ke rumah. Dia khawatir dengan Sydney yang tinggal sendirian saat ini. Malamnya saat Sydney tidur, ada seseorang yang berjalan di luar. Sydney terbangun dan kaget melihat ibunya di luar jendela. Ibunya bilang semua yang dekat dengan Sydney akan mati.
Sama seperti dirinya dulu. Sydney yang sedih mendekat ke jendela. Ternyata dia hanya mimpi. Paginya di lokasi syuting, seorang pemeran bernama Sarah mencari Roman si sutradara. Namun dia tidak ada, dan tak ada siapapun di situ. Tiba-tiba ada yang menelpon. Penelpon adalah Roman. Dia bilang dia sedikit terlambat. Sarah sendiri mendapat peran singkat dan akan terbunuh di step 3. Dia kurang senang dengan peran sesingkat itu. Saat membacakan naskah, tiba-tiba suara Roman berubah menjadi suara pembunuh. Sarah langsung berlari dan masuk ke ruang ganti. Dia melihat banyak kostum Ghostface di sana. Dia bersembunyi di situ sambil meminta bantuan. Tanpa sadar ada Ghostface di sana. Sarah mencoba melawan, tapi kelihatannya sia-sia. Di sisi lain, Gale menjelaskan ke Dewey kalau dia terlibat ke kasus ini karena permintaan polisi. Di sini juga Dewey menjelaskan alasan dirinya menjauh dari Gale. Itu karena Gale yang semakin sibuk dengan karirnya di berbagai kota. Mereka juga memiliki perbedaan pendapat dan membuat mereka semakin berjarak. Namun alasan Dewey menjumpai Gale di sini karena dia ingin menjelaskan kalau 2 bulan yang lalu, polisi Woodsboro dapat telepon dari wanita yang mengatakan dia dari step 3. Wanita itu ingin melihat arsip Sydney untuk penelitian karakter. Namun polisi tidak memberikannya. Sebulan kemudian kantor polisi dimasuki orang dan untungnya arsip Sydney sudah dipindahkan Dewey. Setelah bercerita, Jennifer SMS ke Dewey untuk menemuinya. Dewey buru-buru pergi, tapi Gale mengikutinya. Di rumah, Jennifer dan pengawalnya Stephen telah menunggu Dewey. Stephen langsung bilang Sarah telah menjadi korban pembunuhan kedua. Dewey kaget, karena pembunuhnya mengikuti urutan kematian di film step 3. Dan pembunuhan ketiga akan terjadi kepada pemeran Gale, yaitu Jennifer. Gale akan mati di cerita film step 3. Gale nggak menyangka karakternya diselesaikan dalam film ketiga. Dewey meminta Stephen untuk menjaga Jennifer. Dia bersama Gale pun segera menuju ke lokasi kejadian. Di TKP, lagi-lagi foto Maureen Prescott ditinggalkan pembunuh. Mark Kincaid langsung mencari tahu dari mana pembunuh tahu urutan kematian dalam film. Dia bilang ke Dewey dan Gale ada beberapa naskah yang tersebar di internet. Jadi bisa saja pembunuh membacanya mengurutkan kematian karakter. Roman si sutradara pun ditanyai Kincaid perihal kematian Sarah. Namun Roman mengaku tidak ada menelpon Sarah. Apalagi menyuruhnya datang ke studio pagi itu. Untuk penjelasan itu, Roman pun dibawa ke kantor polisi. Malamnya di tempat lain, seorang wanita berkonsultasi dengan Sydney. Dia mengaku telah membunuh seseorang. Sydney merasa tidak asing mendengar suara itu. Wanita itu bilang kalau dia adalah ibunya Sydney, yaitu Maureen. Dia meminta Sydney menyalakan berita. Sydney tahu itu nggak mungkin ibunya yang telah meninggal. Sydney pun tetap membuka berita dan menemukan kasus kematian kedua dari pemain step 3. Dan hal itu membuat film step 3 ditunda. Suara Maureen tadi berubah menjadi suara Ghostface. Sydney langsung mematikan dan mengambil senjata, tapi tidak ada siapapun. Di rumah Jennifer, Tom, Jennifer, dan Angelina calon pemeran Sydney sedang berkumpul. Dewey pun datang mendengar Tom yang sedang membahas kasus kematian para pemeran. Angelina yang takut mendengar penjelasan Tom segera pergi. Saat itu Gale juga datang. Dia melihat kedekatan Dewey dengan Jennifer, dan tiba-tiba Stephen segera melaporkan Gale yang menguping. Gale segera mengajak Dewey untuk berbicara. Dia bilang, Roman telah dibebaskan karena tak terbukti bersalah. Nomor yang menghubungi Sarah adalah nomor acak dan belum diketahui penelponnya. Gale juga membahas foto Maureen di TKP yang berkisaran masih usia 20 tahunan. Dan ternyata, saat Maureen berusia 20-an, dia meninggalkan Woodsboro. Dan saat itu dia juga belum mengenal ayah Sydney. Gale jadi bertanda tanya apa yang dilakukan Maureen dan kemana dia saat usia 20 tahun. Dan bagaimana bisa pembunuh mendapat foto Maureen di usia 20 tahun. Saat Dewey melihat, dia menyadari kalau foto itu berada di Sunrise Studio untuk step 3 sekarang. Sama seperti saat Jennifer berfoto kemarin. Di luar rumah, Dewey menghubungi Stephen untuk tetap menjaga Jennifer. Stephen sendiri sedang di mobil Dewey. Tapi kelihatannya yang menelpon bukan Dewey yang sebenarnya. Dewey dan Gale kembali ke rumah Jennifer. Saat itu, mereka dikejutkan dengan Steve yang berjalan sambil terluka. Mereka segera masuk untuk mengamankan diri dari pembunuh. Tiba-tiba lampu padam, dan ada fax yang bertuliskan malam hari di ruang tamu. Pengawal ditusuk, dan 5 orang terperangkap, dan hanya 1 yang selamat. Fax itu sama seperti naskah film. Dewey segera mengajak mereka keluar. Namun Tom ingin masuk membaca lagi, untuk mencari tahu siapa yang akan dibiarkan selamat.
Setelah dia baca, tertulis pembunuh akan menyelamatkan yang mencium gas. Whoever smells the... Bukannya yang selamat, Tom malah menjadi satu-satunya yang mati. Saat itu, si pembunuh mendekati Gale, dan setelah dilawan, dia berhasil kabur. Itu membuat hubungan mereka membaik. Jennifer jadi ribut dengan mereka. Angelina juga selamat, dan lagi-lagi ada foto Maureen di situ. Tertulis di belakangnya, "Aku membunuhnya." Gale membawa foto itu ke Kincaid. Gale bilang, pembunuh Maureen sudah jelas Billy dan Stuart. Jadi apa maksud pembunuh satu ini dengan bilang sebagai pembunuh Maureen? Kincaid menebak, apa jangan-jangan pembunuh Maureen ada 3 orang, dan satu lagi tak disebutkan Sydney? Untuk memastikan hal itu, Dewey pun mencoba menghubungi Sydney. Namun Sydney sendiri memang sedang ke kantor polisi. Dia bilang ke Dewey, tidak ada gunanya mengisolasikan dirinya, karena si pembunuh sudah tahu keberadaannya. Makanya dia ke sini. Dewey segera menjumpakan Sid ke Kincaid dan Gale. Sydney kaget melihat foto-foto ibunya berada di kantor polisi dari si pembunuh. Sydney tidak tahu kalau ibunya model atau artis sekalipun saat usia 20-an. Dia pun meminta untuk melihat lokasi Sunrise Studio tempat ibunya berfoto itu. Setelah diantar ke sana dan melihat, mereka dikejutkan dengan kedatangan Martha, adik Randy teman Sydney yang telah meninggal. Dia datang untuk memperlihatkan sebuah rekaman ke mereka. Itu adalah rekaman Randy. Dia buat itu sebagai warisan kalau dia sudah mati. Isinya dia bilang, jika dia mati, berarti ada sequel pembunuhan yang terjadi. Namun kalau ada sequel, pasti akan menjadi trilogi. Biasanya trilogi akan berfungsi sebagai prequel atau penjelasan dari kejadian awal. Dan mungkin di sini orang terpenting bisa saja mati. Randy bilang begini karena dia pecinta film terutama horor. Setelah memperlihatkan video itu, Martha pun kembali. Gale pun memiliki ide dan pergi meninggalkan mereka menuju ke Sunrise Studio. Tapi saat itu, dia didatangi Jennifer, yang meminta tetap ikut dengannya karena merasa sedang menjadi incaran pembunuh. Gale pun setuju karena Jennifer yang punya akses untuk masuk studio. Setelah di dalam, Jennifer membayar seorang pekerja untuk mencari tahu info tentang Maureen. Dengan bayaran cincin mahal, wanita itu pun memberikan arsip tentang Maureen, yang saat itu menjadi artis bernama Rina Reynolds. Mereka melihat daftar filmnya, termasuk film horor yang diproduserkan John Milton. Mendengar John Milton, mereka kaget. Kenapa pria tua itu tidak pernah membahas Maureen atau Rina Reynolds? Dewey sendiri di luar sedang menunggu Sydney yang ke toilet. Sydney bertemu calon pemerannya Angelina di sana. Angelina tampak senang bertemu Sydney. Setelah pergi, sisirnya ketinggalan. Sydney pun mengejarnya ke ruang lokasi syuting. Di situ, Sydney melihat replika rumahnya untuk syuting. Dia pun masuk untuk melihat-lihat. Saat dia ke kamarnya, pintu tertutup dari belakangnya. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Sydney memanggil Dewey, namun tak ada jawaban. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti ibunya. Dia melihat kamar lokasi syuting yang penuh dengan darah. Tiba-tiba ada yang bangkit dari kain putih berdarah. Dewey dan para petugas pun langsung menolong Sydney. Sydney pun menceritakan apa yang terjadi. Namun Kincaid yang telah menyelidiki tak menemukan siapa-siapa. Sydney pun dibawa ke kantornya. Gale dan Jennifer pun menyampaikan info tentang Maureen ke Dewey. Mereka pun menjumpai Milton yang memproduksi film Maureen saat itu. Mereka bertanya tentang Rina Reynolds. Milton pun menyuruh Roman untuk pergi dulu. Milton bilang, terlalu banyak artis yang bekerja sama dengannya. Jadi dia tidak ingat Rina Reynolds. Dewey langsung mengancam untuk menelpon detektif. Milton langsung bilang dia ingat. Jennifer langsung menuduh Milton terobsesi dengan Maureen dan mengincar Sydney. Milton menyangkal, dia tidak bisa jadi tersangka hanya karena mengenal Maureen. Karena tidak punya cukup bukti, mereka pun pulang. Di jalan, Sydney menelpon kalau dia akan menjumpai Milton di rumahnya. Karena Milton akan mengatakan sesuatu kepadanya tentang ibunya. Sid akan pergi bersama Kincaid. Dewey dan yang lain pun segera ke rumah Milton. Mereka bertemu Roman yang mengajaknya masuk ke dalam. Namun Sydney belum sampai ke situ, kecuali Angelina dan Tyson. Roman pun mengajak Jennifer untuk melihat-lihat rumah Milton. Sedangkan Angelina bersama Tyson juga berkeliling. Roman dan Jennifer ingin mencari tahu apa yang disembunyikan Milton. Mereka ke basementnya. Roman turun dan menemukan banyak benda-benda horor untuk film. Sydney yang ditunggu-tunggu tidak datang juga. Dewey pun menelpon lagi dan mendengar suara HP itu di lemari. Saat dibuka, selain HP juga terdapat topeng Ghostface dan alat pengubah suara di situ. Mereka pun semakin curiga dengan Milton. Mereka segera berpencar mencari yang lain. Dewey yang mencari Tyson dan Angelina hanya menemukan Tyson. Sedangkan Angelina entah pergi kemana.
Gail ke basement mencari Roman dan Jennifer. Saat melihat sesuatu yang janggal, Gail membukanya. Roman tewas. Mereka segera mencari Dewey, tapi malah ketemu Angelina. Mereka bilang Roman telah tewas. Angelina langsung ketakutan dan berlari. Gail dan Jennifer pun menceritakan ke Dewey kalau Angelina dan Roman telah tewas. Tyson yang terluka segera berlari, tapi Ghostface terus mengejar. Jennifer terus dikejar dan menuju ke ruang kostum. Di ruang sebelahnya, ada Dewey yang terhalang dinding kaca tanpa tembus pandang. Dewey mendengar sesuatu, tapi dia hanya melihat cermin. Dia pun berencana menembak cermin itu. Mereka pun mencari Tyson yang tidak mereka ketahui. Saat Dewey mencari ke bawah, ada yang menyerang. Di luar, Dewey pun menemukan Tyson yang telah tewas. Dia segera memanggil Gail. Gail menelponnya sambil berbisik karena Ghostface yang sedang pingsan. Sebelum Dewey membuka pintu, Sydney sendiri masih di kantor polisi. Saat itu, dia ditelepon Ghostface yang memperdengarkan suara Dewey dan Gail yang disandra. Sydney diancam untuk tidak berbicara ke polisi. Dia menyuruh Sydney untuk datang. Setelah HP dimatikan, Sydney segera mengambil pistol dan pergi. Setelah sampai di rumah Milton, Sydney melihat mayat Tyson. Si pembunuh menyuruhnya menggunakan detektor metal untuk memastikan tidak membawa senjata. Sydney yang ketahuan membawa pistol terpaksa membuangnya. Lalu dia menyuruh Sydney masuk untuk melihat Dewey dan Gail yang diikat. Sydney segera melepas penutup mulut Dewey, dan saat itu Sydney dengan cepat ingin melepaskan temannya, namun si pembunuh menghilang. Saat Sid mencari, Kincaid malah datang ke tempat itu. Dia bilang dia mencari Sydney dan ingin membantunya. Sydney segera berlari dan mengunci pintu di perpustakaan. Ternyata di situ ada pintu rahasia yang langsung dibuka Sydney. Di dalam, Sydney mendengar suara seperti ibunya yang memanggilnya. Di situ ada rekaman video ibunya yang sedang diputar. Namun suaranya bukan dari video, tapi memang ada suara yang hadir. One last time. Sydney terjebak. Ghostface memintanya bergabung dengan dirinya dan ibu Sydney. Sydney tanya siapa dia. Dia bilang dia masih berhubungan darah dengan Sydney. Namun ibunya bernama Raina Reynolds, yang menjadi artis ketika berusia 20 tahun. Ya, ibunya dan ibu Sydney adalah sama, yaitu Maureen. Namun si Ghostface ini adalah anak yang tak diakui. Ya, dia adalah Roman si sutradara. Dia adalah kakak satu ibu dengan Sydney. Roman benci dengan ibunya yang punya banyak pacar. Dari ayahnya, ayah Sydney, Cotton, dan ayah Billy. Jadi selama ini dia merekam aktivitas ibunya saat dekat dengan pria lain. Saat Maureen dekat dengan ayah Billy, Billy yang melihat videonya marah, dan Roman pun menghasutnya. Hingga Billy nekat membunuh Maureen. Milton sendiri ternyata sedang disekap Roman. Ternyata, Milton lah yang telah membuat ibunya menjadi rusak dengan memperkosanya. Roman berencana membunuh Milton, dan menjadikan Sydney sebagai tersangka karena dendam setelah tahu ibunya diperkosa. Roman pun beraksi. Mereka pun ribut. Roman kesal karena dia tak mendapat kehidupan seperti Sydney. Sydney memintanya berhenti mengeluh dan membunuh orang adalah tindakan yang salah. Roman semakin kesal. Kincaid yang sadar segera membuka lemari. Sid pun langsung mengambil pisau Roman. Sydney tertembak. Terdengar Dewey dan Gail tidak berhasil membuka pintu rahasianya. Roman segera menutup pintu. Saat balik,
Sydney sudah tidak ada. Dia pun mencoba mencarinya. Terdengar Dewey dan Gale masih mencari pintu. Roman berencana menelpon nomor Sid. Ternyata, Sydney tidak terkena tembak karena menggunakan anti peluru. Kali ini tidak ada maaf buat Roman. Dewey dan Gale berhasil masuk dan melihat Roman sebagai pembunuh. Sebelum tewas, mereka sempat berjabat tangan sebagai kakak adik tiri. Roman pun tewas. Namun Dewey bilang penjahat itu manusia super. Kali ini Roman beneran tewas. Kincaid pun masih hidup. Beberapa saat kemudian, Sydney pun kembali ke rumah isolasi bersama Dewey dan Gale. Saat itu Dewey melamar Gale. Gale pun dengan senang hati menerimanya. Di rumah Sid, detektif Kincaid juga ada, bersiap untuk menonton bersama Gale dan Dewey. Saat itu pintu rumah Sid terbuka. Dia teringat dengan ibunya. Namun masalah telah usai dan ibunya juga sudah tenang. Nah guys, itu tadi alur cerita Scream 3 selengkapnya. Cerita masih berlanjut dan akan ada teror yang lebih sadis di Scream 4. Jadi, ditunggu ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Go ahead if you have the...